Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa dakhinal jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat maghrib yang dirahmati, diberkahi dan tentunya dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh. Nikmat Allah yang begitu besar, rahmat Allah yang begitu luas yang Allah berikan kepada kita tanpa henti. Walaupun cuacanya mendung, hujan, Allah masih memilih kita menjadi hamba-hamba pilihannya yang bisa duduk di masjid ini dalam satu majelis yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam kita limpahkan, kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala, makasih Mas, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Nabi terakhir, tidak ada nabi setelah nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita lanjutkan kajian kita pada Rabu minggu kemarin, mari sama-sama kita kirimkan surat Al-Fatihah, Ummul Kitab, surah Al-Fatihah untuk seluruh saudara-saudara kita yang ada di Palestina, yang ada di Gaza. Mudah-mudahan Allah angkat kesusahan untuk mereka dan Allah gantikan dengan kebaikan, kemuliaan. Allah selamatkan mereka, Allah jaga mereka, Allah lindungi mereka, dan Allah berikan kemuliaan, kemenangan untuk seluruh rakyat Palestina, Gaza yang meninggal dijadikan syuhada, dan Allah senantiasa memberikan naungan untuk Masjidil Aqsa, Palestina, Gaza. Dan mudah-mudahan Al-Fatihah kita menjadi wasilah Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak akan memintakan pertanggungjawaban, dan dengan Al-Fatihah ini akan terputus tanggung jawab kita sebagai umat Nabi Muhammad yang bersaudara dengan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Al-Haji niyat salihah wa kullu niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Palestin wa Gaza bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin wal israiliyyin wal yahudiyyin as-suyu'iyyin a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma shattit samlahum wa mazig jam'ahum wa zalzil aqdamahum wa alqi fi qulubihim ru'ba innaka anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma qawwi sufufal muslimin. Allahumma qawwi junudal muslimin fi Palestin wa Gaza. Allahumma sallimhum innaka anta khairus salimin wansurhum innaka anta khairun nasirin wahfazhum innaka anta khairul hafizin waj'alhum minasy syuhada innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamu
همومنا اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة والحمد لله رب العالمين. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin muslimat jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Minggu kemarin kita membahas bagaimana bentuk persaudaraan di dalam agama kita, agama Islam, bahkan digambarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad bagaimana Nabi ketika bertanya ke penduduk neraka, aina ummati, aina ummati, mana umatku, mana umatku, mana umatku. 3 kali Nabi bertanya, mana umatku, mana umatku, mana umatku. Itu penduduk neraka, Pak. Mudah-mudahan kita terbebas dari ini. Penduduk neraka yang dari umat Nabi Muhammad saling pandang memandang, saling bertanya, apakah engkau umatnya Nabi Muhammad? 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 Faqalu na'am, nahnu min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Iya, kami umatnya Nabi Muhammad. Lalu ketika Nabi berseru, aina ummati, aina ummati, aina ummati, mana umatku, mana umatku, mana umatku. Faqalu min ahli nar, nahnu ummatuka ya Rasulullah. Penduduk neraka yang dari umat Nabi Muhammad berkata, kami umatmu ya Rasulullah. Salimna ya Rasulullah, selamatkan kami ya Rasul, selamatkan kami ya Rasul, selamatkan kami ya Rasul. Fa akhadhahu Nabi, lalu Nabi ambil mereka. Yang dipegang Nabi apa, Ibu? Kemarin Rabu kemarin sudah kita jelaskan, yang dipegang Nabi bukan tangan. Tangan nggak kuat, Pak. Tarik tangan, tangan bisa patah. Saya ingat 2005 Januari ke Aceh, kita bantu narik jenazah tsunami 26 Desember 2004, Pak. Ditarik tangan, Pak, itu kulitnya terbuka, Pak. Megang kaki, dagingnya terbuka, ya. Dagingnya terbuka. Artinya apa? Nggak kuat, tangan nggak kuat. Yang dipegang oleh Nabi apa? Pinggang. Dipeluk oleh Nabi, Pak. Pinggang kita dipeluk oleh Nabi, dipindahkan, ya, dipindahkan satu persatu, diselamatkan oleh Nabi. Dipindahkan kemana? Inna finnar ma baina an-nar, ma baina an-nar wal jannah nahrun yuqalu nahrul hayat. Di antara neraka dan surga ada telaga yang disebut dengan telaga kehidupan. Penduduk neraka diambil, masuk telaga ini, baru pindah ke surga. Terus masuk telaga, baru pindah ke surga. Masuk ke telaga hayat, baru pindah ke surga. Ya. Selesai semua umat Nabi Muhammad dipindahkan dari neraka, semuanya masuk ke dalam surga, baru para nabi masuk ke dalam surga, baru para malaikat masuk ke dalam surga, baru umat-umat terdahulu yang beriman kepada Allah dan beriman kepada nabi yang Allah utus kepada mereka masuk ke dalam surga. Inilah nikmatnya umat Nabi Muhammad. Yang harus kita hati-hatikan apa? Kalau kayak gitu nggak apa-apalah, buat dosa aja, kan tetap masuk dalam surga walaupun mampir ke neraka. Ini bahaya ya Bapak Ibu. 1 hari neraka sama dengan 1000 tahun dunia. Nggak kuat kita, ya. Kena percikan apinya aja kita hancur, apalagi masuk ke dalam neraka, ya. Lalu Bapak Ibu, sumuliyah Muhammadiyah, dari keutamaan-keutamaan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita menanamkan satu rasa, Pak, rasa khauf. Rasa khauf. Rasa khauf itu apa? Rasa khawatir, risau. Min alamatil iman, dan dari bentuk keimanan seorang hamba, dia memiliki rasa al-khauf, rasa khawatir, rasa cemas, ya. Rasa khawatir terhadap apa? Dia khawatir kalau saudaranya nggak masuk ke dalam surga. Dia cemas kalau dia tertinggal di neraka.
Dia khawatir saudaranya terzalimin, dia khawatir, dia cemas kalau saudaranya ada apa-apa. Rasa khauf ini hanya dimiliki oleh orang-orang yang beriman, Bapak Ibu. Makanya saya sampaikan minggu kemarin di awal kajian kita dan beberapa kajian kita yang lalu, saya pernah sampaikan juga, Allah Subhanahu wa taala memulai kalimat persaudaraan di dalam Al-Qur'an, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memulai kata persaudaraan di dalam hadis pasti diawali dengan kata-kata orang-orang yang beriman. Orang yang beriman. Orang yang beriman tidak akan menyakiti saudaranya, tidak akan menzalimi saudaranya, tidak akan tidak akan berlaku hasad kepada saudaranya. Orang yang beriman akan menjaga persaudaraannya. Masalul mu'minin fi tarahumihim wa ta'atufihim wa tawaddihim kamasalil jasad yashtaka minhu 'udun tada'alahu bil humma was sahar. Innamal mu'minuna ikhwah. Jadi digambarkan oleh Nabi, orang-orang bersaudara itu dipanggil dengan kata-kata yang beriman. Ya. Salah satu ciri-cirinya apa? Ya. Disampaikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, ada rasa khauf, ada rasa khawatir, ada rasa risau, Pak. Nah, rasa khauf itu tepatnya risau. Dia risau. Jadi Bapak Ibu, kalau kita hidup bertetangga, tetangga kita, kok tetangga kita waktu sholat dia ada di depan, udah mau maghrib dia masih bersihkan halaman, kita keluar rumah udah azan maghrib dia masih cuci mobil, cuci motor, dia masih bersihkan halaman, ya kita tegur, yuk Pak ke masjid, Pak udah azan, Ibu udah azan, kok dia cuek, ya lalu muncul rasa risau. Rasa risau itulah yang disebut dengan al-khauf min alamatil iman, bentuk keimanan seorang hamba kepada saudaranya. Dan ini juga akan ditanyakan oleh Allah, Pak. Ini akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. La yadkhulul jannah min ahadikum, kita tidak akan masuk ke dalam surga yang cuek dengan tetangganya, Pak. Dia ke masjid aja sendiri. Dia berbuat baik aja sendiri. Tetangganya nggak sholat, masa bodoh, kan urusan masing-masing. Kan ini urusan masing-masing, ibadah masing-masing, terserahlah. Ada tetangganya sakit, dia juga cuek. Ada tetangganya lagi butuh bantuan, dia juga cuek. Kan urusan masing-masing nih. Ya, kamu, saya. Sehebat apapun ibadah kita belum masuk dalam surga, Pak. Kita belum masuk ke dalam surga. Ingat, kalau urusan kita dengan Allah, kita mohon ampun kepada Allah, selesai, Pak. Selesai. Sebanyak dosa apapun kita mohon ampun Allah, Allah ampunkan kita. Tapi ketika urusannya kepada manusia, tidak bisa ujub-ujub kita langsung mohon ampun kepada Allah. Ya Allah, aku mohon ampun ya Allah karena aku pernah nyakitin dia. Ya Allah, aku mohon ampun ya Allah karena aku pernah ngata-ngatain dia, pernah gibahin dia, pernah fitnah dia, pernah ini. Apakah Allah langsung ampunkan kita? Belum Bapak Ibu. Belum, Pak. Jadi urusan dengan manusia kita selesaikan dulu dengan manusia, baru minta maaf kepada Allah. Ingat, Ibu, Bapak, ada dua kalimat yang wajib diucapkan kepada jenazah sebelum dimasukkan ke liang lahat. Kalimatani lazimatani ilqaha alal janazah. Dua kalimat yang wajib diucapkan kepada jenazah sebelum dimasukkan ke dalam kubur. Ini wajib, Pak, dua kalimat ini. Wajib. Kenapa? Dua kalimat ini hubungannya kepada manusia. Dua kalimat ini nggak ada, Bapak Ibu, ini almarhum kalau nggak sholat, mudah-mudahan diampunkan dosanya oleh Allah. Nggak ada, Pak. Kenapa? Urusan dengan Allah langsung. Ketika dia sebelum meninggal, dia mohon ampun kepada Allah, habis dosanya. Habis dosanya, Pak.
Dua kalimat ini hubungannya kepada manusia apa? Bapak Ibu, kalau almarhum almarhumah punya kesalahan, mohon dimaafkan lahir dan batin. Diucapkan Pak, bukan perkara hubungannya dengan Allah, tapi ucapan ini perkara hubungannya kepada manusia. Yang kedua apa Pak? Kalau seandainya jenazah almarhum almarhumah punya utang piutang, segera hubungi ahli waris. Ini dua kalimat ini Pak. Maka kalau punya utang tulis, saya punya utang saya tulis Pak. Saya tulis utang ke ini sekian, utang ke ini sekian, utang ke ini sekian. Sampaikan ke anak-anak. Bapak ada utang ini ya nak. Nanti kalau bapak meninggal hubungin ini. Rumahnya dekat Masjid Al-Uswa. Ini rumahnya dekat sini. Ini rumahnya dekat sini. Ini rumahnya dekat sini. Utang dibawa mati Pak. Makanya diucapkan. Ya. Dua kalimat ini nggak ada Pak hubungannya dengan Allah. Yang ada hubungannya kepada sesama manusia. Kalau hubungannya dengan Allah kan enak. Kita mohon ampun diampunkan oleh Allah, udah aku yakin kita. Selama kita mohon ampun diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebelum kita lanjutkan tentang al-khauf. Nabi pernah didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam, lalu Nabi bertanya kepada Jibril, "Ya Jibril, sampaikan kepada Allah apa hak aku untuk umatku." Disampaikan oleh malaikat Jibril, "Ya Rasulullah, engkau bisa menyelamatkan umatmu kapan saja, engkau bisa memberikan syafaat kepada umatmu kapan saja." Lalu Nabi bertanya lagi, "Apa hak umatku kepada Allah?" Apa hak umatku kepada Allah? Nabi nggak nanya apa kewajiban umatku, tapi yang ditanya Nabi, apa hak umatku kepada Allah? Apa kata malaikat Jibril? "Ya Rasulullah, kalau seandainya umatmu 1 tahun sebelum meninggal dunia, 1 tahun sebelum meninggal dunia, lalu dia mohon ampun kepada Allah, maka semua dosanya diampunkan oleh Allah. 1 tahun sebelum meninggal, aman qabla wafatihi, 1 tahun sebelum dia meninggal, dia mohon ampun kepada Allah, dosanya habis semuanya." Apa Nabi Muhammad senyum? Enggak, Ibu. Apa Nabi Muhammad gembira Pak? Enggak. Apa kata Nabi kita Nabi Muhammad? Kelamaan Jibril, kelamaan. Jangankan 1 tahun sebelum meninggal, 6 bulan sebelum meninggal aja umatku buat dosa lagi. Malaikat Jibril datang lagi kepada Allah, turun lagi, lalu berkata kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, Allah qala li rabbi," Allah berkata kepada aku, kalau seandainya 1 bulan, mohon maaf, 1 minggu, usbu'an qabla wafatihi, kalau seandainya 1 minggu sebelum meninggal umatmu mohon ampun kepada Allah, 1 minggu sebelum meninggal umatmu itu mohon ampun kepada Allah. Ini hari Rabu Pak, Rabu besok dia mau meninggal nih ya. 1 minggu, hari Rabu ini dia taubat, maka semua dosa-dosanya habis. Semua dosa-dosanya habis. Semua. Dia nggak ada dosa. Surga tempatnya. Apa Nabi senyum Bu? Apa Nabi gembira Pak? Enggak. Lalu Nabi berkata kepada Ruhul Amin malaikat Jibril, "Kelamaan Jibril, kelamaan. Jangankan 1 minggu sebelum meninggal, jangankan 1 minggu sebelum meninggal, 2 hari sebelum meninggal aja umat aku sempat berbuat dosa." Betul nggak Pak? Jangankan 1 minggu, 2 hari sebelum meninggal aja umatku bisa berbuat dosa. Kelamaan kalau 1 minggu. Malaikat Jibril datang lagi kepada Allah, turun lagi, "Ya Muhammad, Allah berkirim salam kepada engkau. Kalau seandainya umatmu 1 hari sebelum meninggal, dia meninggalnya Kamis, hari Rabu ini dia sholat, dia mohon ampun kepada Allah. Dia mohon ampun kepada Allah 1 hari sebelum meninggal, lalu besoknya dia meninggal tanpa dia sadari, besoknya dia meninggal, maka dosanya habis. Habis dosanya. Semuanya habis." Nabi kita senyum? Nabi kita senyum Pak? Gembira Pak? Enggak.
Enggak. Ini cintanya Nabi ini kepada kita, Pak. Hei Jibril, sampaikan kepada Allah, jangankan 1 hari sebelum meninggal, 5 jam, 3 jam sebelum meninggal aja umatku bisa buat dosa. Ada apa kalau kita lihat di sosial media, lagi ada panggung dangdutan, kepala desa naik ke atas panggung ikut nyanyi, tahu-tahu jatuh mati, Pak. Itu 1 jam sebelum mati lagi nyanyi, Pak. Ya, lagi joget-joget, Pak. Jangankan 1 hari, 2 jam sebelum meninggal saja umatku bisa buat dosa. Malaikat Jibril datang lagi kepada Allah, turun lagi, ya Muhammad, Allah Tuhanku, Tuhanmu berkirim salam kepada engkau ya Muhammad. Kalau seandainya umatmu ya Muhammad, napasnya, rohnya masih ada di tenggorokan, gargarat yugargirutir ruh, gargaratir ruh, rohnya masih naik turun, kata malaikat Jibril sambil megang fayum siku unukhi. Malaikat Jibril itu sambil memegang tenggorokan Nabi Muhammad, Bapak Ibu, selama rohnya masih naik turun, roh itu belum keluar dari tenggorokannya, dia menatap Allah Subhanahu wa taala, hatinya, matanya mungkin terpejam, mungkin dia nggak sadar, tapi rohnya naik turun, lalu hatinya berkata kepada Allah, ya Allah, ampunkan dosa-dosaku, maafkan aku, bukakan pintu ampunanmu kepada aku. Hatinya berkata kepada Allah, wa gargaratir ruh, rohnya masih naik turun, ghafarallahu dzunubau kulluh. Apa kata malaikat Jibril? Muhammad, kalau seandainya umatmu nih dalam keadaan nazak, dia rohnya naik turun, naik turun, naik turun, mulutnya la yatakallamu syai'an, lisannya, lidahnya, mulutnya nggak bisa mengucapkan apa-apa. Bapak Ibu, kan kita sering kan mentalkinkan orang mau meninggal tapi mulutnya udah nggak bisa ngomong. Ucapkan, Bapak Ibu ucapkan la ilaha illallah, tapi dia udah nggak sadar, Pak, mulutnya udah nggak bisa ngomong apa-apa. La ilaha illallah. Selama rohnya masih naik turun di tenggorokan, Bapak Ibu, lisannya tidak ngomong apa-apa, tidak ngomong la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tidak ngomong Allah, tidak ngomong subhanallah, lisannya, matanya tertutup, nggak bisa terbuka, dia koma, dia nggak sadar, rohnya naik turun, gargaratir ruh fi unuqihi, naik turun di tenggorokan, tapi hatinya mohon ampun kepada Allah, karena hati nggak pernah mati, Pak, walaupun dalam keadaan nazak. Hatinya mohon ampun kepada Allah, ya Rabb, dosa aku banyak, ampunkan aku. Ya Rabb, kesalahan aku banyak, maafkan aku. Innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Summa mata, lalu dia meninggal tanpa mengucapkan kalimat apapun. Lalu dia meninggal, kata Ruhul Amin, malaikat Jibril alaihi salam, ghafarallahu dzunubahu kulluh, semua dosanya habis. Baru Nabi senyum, Pak. Baru Nabi senyum. Ini baru pas nih untuk umatku. Kita udah terkapar, Pak. Udah dalam keadaan nazak. Selama roh ini masih naik turun, Pak. Selama masih naik turun, hati kita mohon ampun kepada Allah. Ya. Ustaz, ada nggak tanda-tanda orang yang hatinya mohon ampun kepada Allah? Ada, Pak, dalam kitab Al-Kashfu namanya. Terkadang Bapak Ibu pernah nggak ngelihat orang yang meninggal ketika dibacakan talqin la ilaha illallah, atau ketika dibacakan Allah, Allah, ucapkan Allah, ada tetesan air mata keluar? Pernah nggak ngalamin, Pak? Pernah ngelihat nggak, Pak? Hatinya sedang mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu cirinya, Pak. Keluar air matanya. Jadi bukan berarti keluar air mata itu, waduh, dia nyesal, dia ngerasakan azab. Enggak. Mulutnya la yatakallamu syai'an,
lidahnya, mulutnya udah nggak bisa ngomong apa-apa, wala yanzuru syai'an, matanya udah nggak bisa dibuka lagi, yang tinggal hanya hatinya. Ketika hatinya mohon ampun kepada Allah, ketika hatinya mohon maaf kepada Allah, dibukakan pintu maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, yang menetes air mata. Air matanya yang keluar. Bukan karena dia, sengsara dia meninggal tuh sampai nangis dia. Enggak, hatinya mohon ampun kepada Allah. Ya. Yang kedua apa, Pak? Ada yang bilang dalam kitab Al-Kashfu itu, Al-Imam Al-Ghazali juga dalam Ihya juga disebutkan, dikatakan, Pak, dadanya panas, hangat, bukan panas, hangat dadanya. Dadanya hangat. Dadanya hangat. Ada juga yang menyampaikan keluar keringat-keringat yang agak banyak, kadang bajunya basah, Pak. Ketika hatinya mohon ampun kepada Allah, ketika hatinya mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak, Ibu, bisa jadi orang yang enggak mengucapkan apa-apa karena mulutnya sudah enggak bisa ngomong, dia dalam keadaan koma, matanya udah enggak bisa memandang, tapi dosanya habis. Dosanya habis. Mudah-mudahan kita semua husnul khatimah. Kita kembali dalam kajian kita. Al-khaufa, ada rasa risau. Rasa risau ini salah satu bentuk ciri orang yang beriman, yang bersaudara. Dan rasa risau ini akan dimintakan pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, Pak. Kita punya rasa risau enggak? Ini kita masuk ke toilet, toiletnya kotor. Ada rasa risau enggak? Ya Allah, toiletnya kotor. Nanti kalau seandainya ada yang masuk kena najis gimana ya Allah? Ada rasa risau, hari hujan, Bapak pakai mobil, ngelihat yang pakai motor, ya Allah, mudah-mudahan hujan ini bawa berkah ya Allah. Ya Allah, kasihan yang bawa motor ya Allah. Hujan, Bapak lewat ada yang jual air. Ya Allah, mudah-mudahan dagangannya laku ya Allah. Hujan ya Allah, mudah-mudahan hujan ini bawa berkah untuk dia juga ya Allah. Engkau gantikan dagangannya dengan rezeki yang lebih ya Allah. Itu rasa risau, Pak. Hayya 'ala shalah, kita masih di kantor. Hayya 'ala shalah, kita masih di kendaraan. Ya Allah, udah azan ya Allah. Mau sholat di mana nih? Takut nanti nggak dapat sholat ya Allah. Itu rasa risau, Pak. Keluar rumah mau ke masjid, keluar rumah mau ke majelis. Ya Allah, tetangga masih nyiram bunga, bersihkan rumah, masih nyuci mobil. Ya Allah, mudah-mudahan dapat hidayah bisa sholat ya Allah. Ya Allah, jangan kau jadikan hal-hal seperti ini menjadi penyebab engkau tidak masukkan kami ke dalam surgamu ya Allah. Karena ditanya, Pak. Itu tetangga nanti akan ngomong, ya Allah, sebelah saya itu Ustadz Dedi Sanjaya ya Allah, rumahnya. Tapi dia kalau ke masjid gak pernah ngajak-ngajak. Ngelihat saya nyuci mobil, dia diam aja. Dia hanya menyelamatkan diri sendiri ya Allah. Kami gak pernah ditegur dia. Dipanggil, Pak, sehebat apa ibadah kita, Pak. Sehebat apa tahajud kita, sehebat apa puasa kita, sehebat apa sholat kita, sehebat apa zikir kita, sebanyak apa infak sedekah kita. Kamu sini. Itu tetangga kamu gak pernah sholat, kamu ketemu di jalan, kamu gak pernah ngajak, kamu gak pernah ngingetin. Jadi Pak, bersyukur Pak kalau masih ada orang yang datang ke rumah kita ngajak kita sholat, Pak. Bersyukur kalau ada jemaat tabligh yang datang ke rumah, ngetok rumah, ayo Pak sholat, bersyukur Pak. Ya. Saling menyelamatkan. Gak bisa menyelamatkan diri sendiri, Pak. Masuk surga itu gak bisa menyelamatkan diri sendiri. Karena kita terikat, ya. Huriyatul mar'i mahduda bi huriyati ghairihi. Kebebasan seseorang terikat dengan kebebasan orang lain. Contoh yang simpel, kita tinggal di perumahan, Pak. Ya. Ini kalau bapak-bapak yang tua-tua nih, yang selepelan saya, sering dengar dulu Pak, sebelum ada sosial media, kita kan kalau mau sholat maghrib, sholat 5 waktu itu ceramahnya Jainuddin MZ. Disampaikan oleh Kiai Haji Jainuddin MZ, perumpamaannya kita tinggal di perumahan, kita beli
beli TV sendiri, kita beli PCD sendiri, tengah malam kita hidupkan Pak, dengan volume yang paling besar. Rumah-rumah kita, alat-alat kita, yang dengar juga kita. Terus yang lain gimana? Ketika dia komplain dengan kita, Bapak kalau mau hidupkan, kalau mau karaoke, Ibu tolong suaranya kecilin, kami mau tidur. Itulah yang disebut dengan huriyatul mar'i mahduda bi huriyati ghairihi. Kebebasan seseorang terikat dengan kebebasan orang lain. Artinya apa? Kita akan dimintakan pertanggungjawaban dengan tetangga kita, Pak. Kita akan dimintakan pertanggungjawaban dengan saudara kita, Pak. Tugas kita mengajak. Tugas Nabi pertama apa? Kan mengajak. Balighu ani walau ayah. Ngajak, mau nggak urusan kita. Mau nggak mau itu urusan dia sama Allah. Tugas kita ngajak. Yuk. Ikut, alhamdulillah. Nggak ikut, urusan dia sama Allah. Tapi kita lepaskan kewajiban kita sehingga kita nggak dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah. Ini rasa risau. Dan ruang lingkup al-khauf, rasa risau ini tidak cukup dalam ruang lingkup keluarga rumah tangga saja atau bertetangga dalam masyarakat saja, bisa juga bernegara, Pak. Ya Allah, kok bangsa kami kayak gini, ya Allah, musibahnya kok banyak sekali, ya Allah. Ya Allah, di Palestina, ya Allah, selamatkan, ya Allah. Ketika Bapak ngelihat di TV, ketika Bapak baca di media, ngelihat di Facebook, ngelihat di TikTok, ngelihat di Instagram, ya Allah, selamatkan, ya Allah. Ada rasa kasihan, itulah rasa risau. Selama kita punya rasa risau, Pak, hati kita masih dinaungin oleh cahaya nur oleh Allah Subhanahu wa taala yang dibaca oleh imam kita tadi pada rakaat pertama. Masalun nurihi, perumpamaan cahaya. Kamiskatin fiha misbah, bagaikan lampu yang di dalamnya ada api, Pak. Tapi kalau udah nggak ada rasa risau, dengar azan dia cuek, nggak sholat dia cuek, berbuat dosa dia cuek, tetangga susah dia cuek, saudaranya dizolimin dia cuek, saudaranya diperangin dia cuek, biar aja lah. Itu kan urusan mereka, nggak urusan kita. Kan beda negara. Ya, nggak urusan kita lah. Hati-hati, Pak. Bisa jadi di dalam hati kita sudah ada penyakit. Lihat dalam surah Al-Baqarah. Fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Bisa jadi di dalam hati kita ada penyakit dan penyakit itu terus bertambah sehingga nggak ada rasa risau. Kita punya anak, kok anak kita belum pulang ya jam segini, ada rasa risau. Di WhatsApp, di telepon, kok anak kita udah sholat atau belum ya? Anak kita udah ini atau belum ya? Anak kita, itu rasa risau. Maka Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu masih punya rasa risau, ya, rasa khawatir, rasa takut, al-khauf itu risau, takut, khawatir masih ada dalam diri kita, berarti masih ada keimanan di dalam hati kita. Tapi kalau udah nggak ada rasa risau, bahaya, Pak. Wa hadza min alamatil iman. Dan ini adalah tanda-tanda, salah satu tanda dari tanda-tanda orang yang beriman, yang bersaudara, Bapak Ibu. Kan Nabi bilang, yasuddu ba'duhum ba'dan, kalbunyanin marsus, yasuddu ba'duhum ba'dan. Orang beriman itu kabunyanin marsus, bagaikan orang yang bersof, Pak. Kayak kita sholat, Pak. Kayak kita sholat, agak renggang, tarik, rapatkan. Ada yang kosong, masuk. Kayak orang sholat, Pak. Rapat, lurus. Saling bantu-membantu, saling ingat mengingatkan. Ya suddu ba'dum ba'dun. Yang kedua, kama salil jasad idastaka minhu ud'un tada'alau bil was-sahar. Orang beriman itu kayak satu tubuh, kata Nabi. Kayak satu tubuh. Kalau satu anggota tubuhnya sakit, yang lain ikut merasakan sakit. Ketika mata kita kemasukan debu, Pak, tangan refleks megang mata atau diam, Pak? Apa tangan kita bilang, rasain lo mata?
Nggak apa-apa lah kau mata kena debu, kalau sampai buta pun nggak apa-apa. Enggak, baru sakit dikit tangan refleks Pak, ngucek. Itu perumpamaan saudara. Ya. Pipi bapak, pipi ibu digigit nyamuk, disedot darahnya nyamuk, tangan diam atau tidak? Tangan refleks Pak, mukul. Itulah perumpamaan saudara. Ijastaka minhu ud'un tada'alu bil muwassahar. Dia merasakan sakit ketika saudaranya sakit. Dia merasakan bahagia ketika saudaranya bahagia. Ya. Dari rasa apa muncul ini? Dia merasakan rasa sakit dengan sakitnya saudaranya. Dia merasakan terzalimin dengan terzalimin saudaranya. Dia merasakan sedih dengan sedihnya saudaranya. Dia merasakan bahagia dengan bahagia saudaranya. Ketika hati kita masih ada rasa khauf, Bapak Ibu. Ada rasa risau. Pentingnya rasa risau, Pak. Nabi kita Nabi Muhammad, Pak, sampai hari ini, Nabi udah meninggal, Pak. Sampai hari ini, bahkan sampai hari kiamat masih risau mikirkan umatnya. Mau meninggal aja Nabi ucapkan apa, Pak? Ummati, 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 hafizus sholat. Umatku, dirikan sholat. Umatnya, Pak, yang dengan Nabi. Risau Nabi kepada kita sampai meninggal. Udah meninggal pun, Pak, nanti dibangkitkan. Seperti hadis yang pertama Rabu kemarin saya sampaikan. Saking risaunya Nabi sujud kepada Allah, minta diberikan hak untuk menyelamatkan umatnya. Itu pentingnya rasa risau. Mudah-mudahan kita juga punya rasa risau, Pak. Risau saudara kita di Palestina, kita risau tetangga kita risau keluarga kita, anak kita risau dan risau dari ibadah-ibadah yang mungkin kita tinggalkan. Sampai di sini Bapak ada yang mau bertanya, Ibu? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setiap nabi dan rasul mempunyai dua pandangan, di mana rasul Muhammad sudah menggunakannya, sedangkan Rasul Muhammad belum menggunakannya. Nah, pada saat kapan doa andalan ini dikerjakan atau diucapkan? Karena boleh diulangin, Mas. Jadi setiap Rasul mempunyai doa andalan yang pasti makbul. Yang nabi-nabi terdahulu sudah digunakan, yang belum tinggal doa andalan Rasul kita, di mana waktu kecil Sayyidina Husain dicium lehernya dan mulutnya, nanti akan meninggal dipenggal dan dirajut. Lalu Fatimah memohon kepada Rasul doa adalah dari dirinya untuk menyelamatkan Sayyidina Husain, tapi dulunya tidak berkenan, nanti akan dilaksanakan pada saat hari akhir. Pada saat kapankah doa ujar dari Rasul itu diucapkan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setiap doa para anbiya itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi, wabil khusus Nabi kita Nabi Muhammad dalam kitab Asy-Syumuliyah Al-Muhammadiyah jilid yang kedua, Nabi Muhammad tahu yang akan terjadi itu apa, Pak? Ya, tahu. Termasuk kepada septin Nabi, termasuk kepada kedua cucu Nabi. Nabi tahu yang ini akan diracun, yang ini akan dipenggal lehernya. Ya. Sampai kan salah satu cucu Nabi cemburu. Kok dia selalu dicium bibirnya sama dato? Kok aku enggak? Baru disampaikan. Lalu Bapak, kapan doa Nabi, doa-doa terakhir Nabi yang mujarab untuk kita? Sebetulnya semua doa Nabi Muhammad itu diijabah dan terkabul untuk kita, Pak. Saya kasih satu contoh. Kalau kita baca hadis tentang sakratul maut, Pak, itu sakitnya minta ampun. Itu pedihnya minta ampun. Ini salah satu doa Nabi, doa mujarab Nabi untuk kita yang diijabah oleh Allah. Ketika Nabi mau meninggal, itu kan ditemani malaikat Jibril, Pak. Malaikat maut Israel mulai narik roh Nabi Muhammad dari jempol kaki kanan Nabi, terus naik itu Nabi dingin, keringatan, sampai ketika roh itu di dada, Pak, malaikat Jibril memalingkan wajahnya, nggak berani menatap Nabi Muhammad. Lalu Nabi berkata, "Mana Jibril?"
Lalu malaikat Jibril memalingkan lagi wajahnya, berkata kepada Nabi Muhammad, "Aku Jibril ya Muhammad. Kenapa engkau palingkan wajahmu Jibril dari aku? Apakah engkau tuh sudah tidak sudi melihat aku? Apakah engkau jijik melihat aku?" Apa kata malaikat Jibril? "Enggak ya Muhammad, aku enggak sanggup melihat engkau menahan sakitnya sakratul maut." Padahal Nabi Pak masih ngerasakan bagaimana pedihnya sakratul maut. Lalu apa kata Nabi? "Sakit Jibril, sakit. Idza ja'atis sakaratil maut." Sakitnya luar biasa. Lalu apa kata Nabi Muhammad? Ya Rob, jangan kau timpakan sakitnya sakratul maut ini kepada umatku, cukup kau timpakan sakitnya sakratul maut ini kepada aku. Jangan kau timpakan sakitnya sakratul maut ini kepada umatku, cukup kau timpakan sakitnya sakratul maut ini kepada aku. Bapak-bapak, kita lihat orang yang meninggal kadang enak kan? Nggak ada rasa sakit seperti yang dirasakan Nabi. Kenapa? Ya, 99% rasa sakit sakratul maut yang seharusnya kita rasakan sebelum kita meninggal sudah diambil oleh Nabi. Kita bersyukur Pak. Ya, insya Allah minggu depan kita sambung lagi, ya Bapak. Kita jawab lagi pertanyaannya karena lumayan panjang, banyak doa-doa yang Nabi panjatkan nanti untuk kita umat Nabi Muhammad di akhir zaman nanti. Mohon maaf lahir dan batin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.